Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita pagi hari ini bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan taklim kita. Mobil khusus pagi hari ini kita akan lanjutkan, yaitu surat Hud ayat yang ke-6. Dikemukakan di dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Dan tidak ada daripada binatang yang melata di dalam bumi atau di bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan dia Allah mengetahui tempat berdiamnya wa mustaudaha, dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Nah, kita kemarin sudah bahas sampai pada wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Di penghujung ayat dikemukakan kullun fi kitabim mubin, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yakni tertampung dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla yang meliputi segala sesuatu. Jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala ini bersifat maha mengetahui. Allah bersifat maha mengetahui segala apapun, baik itu yang berada di langit ataupun yang berada di bumi, atau yang berada di antara langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Jadi semua tertulis dalam kitab yang nyata, yakni tertampung dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla yang meliputi segala sesuatu. Atau bisa juga ditafsirkan termaktub di dalam Lauhul Mahfuz. Semua tertera, termaktub di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, itulah daripada Hud ayat yang ke-6. Baiklah, akan kita lanjutkan, yakni ayat yang ke-7 daripada surat yang sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Wala in qulta innakum mab'usun min ba'dil mauti la yaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Jadi ayat yang ketujuh ini berkaitan dengan pernyataan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fisittati ayyam, di dalam 6 hari. Wa kana arsuhu, dan ada arsnya, dan ada arsnya alal ma, di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling baik perbuatannya. Wala in qultu, dan sungguh jika, wala in qulta, dan sungguh jika engkau mengatakan, innakum mab'usuna min ba'dil mauti, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan min ba'dil maut, setelah mati. Setelah mati kalian akan dibangkitkan. Kalau kalian atau kalau engkau mengatakan seperti itu, layakulan alladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir akan berkata, in hadza illa sihrun mubin, ini tidak adalah ini kecuali sihir yang nyata. Kan emang begitu ya. Begitu emang kelakuan orang-orang kafir. Dia tidak beriman dan dia tidak percaya tentang hari berbangkit. Nanti setelah mati maka akan terjadi tuh. Setelah kiamat maka semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kira-kira isi daripada ayat yang ketujuh daripada surat Hud. Baiklah, marilah akan kita coba kaji tafsir daripada ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Fi sittati ayyamin. Dan dia maksudnya adalah Allah. Wa huwa di sini adalah Allah. Wa huwa, dan dia Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan as-samawat, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyamin, di dalam 6 hari. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dialah sendiri tanpa bantuan siapapun yang menciptakan, yakni mewujudkan tanpa ada contoh sebelumnya. Allah lah sendiri. Allah sendirilah yang menciptakan langit dan bumi, enggak ada bantuan yang lain.
dalam rangka menciptakan langit dan bumi, maka Allah sendirilah yang melakukannya. Kejadian itu jauh sebelum diciptakan makhluk yang lain. Hanya Allah sendirianlah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya di dalam syahadat kita selalu menambahkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata. Tiada Tuhan selain Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dalam penciptaan segala sesuatu, dalam penciptaan langit dan bumi, tiada sekutu bagi Allah. Hanya Allah lah sendiri yang menciptakannya. Yakni mewujudkan tanpa ada contoh sebelumnya. Enggak ada contoh. Kali manusia. Kalau manusia kan mah kudu ada contoh. Bisa. Kudu ada contoh. Kita bikin meja harus ada gambarnya. Pakai apaan tuh bikin meja? Harus ada pakunya, ya kan? Iya. Harus ada segitiganya untuk dihubungkan antara hamparan papan dengan kaki meja. Biar apa? Biar enggak goyang. Dicontohkan, digambarkan. Iya kok. Kalau manusia, siapapun orangnya, sehebat apapun orangnya, kalau ingin menciptakan sesuatu kudu pakai contoh. Tapi Allah kagak. Dia ciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Makanya dikemukakan oleh ahli tafsir, yakni bahwa Allah mewujudkan sesuatu, Allah menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Diciptakan langit dan bumi, bukan hanya langit dan bumi saja, isinya juga. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi diciptakan oleh Allah dalam 6 hari. 2 hari untuk menciptakan langit, 2 hari untuk menciptakan bumi, dan 2 hari untuk menciptakan sarana kehidupan makhluk. Nah, berkaitan dengan sittati ayam, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Nah, dalam 6 hari ini banyak sekali penafsiran. Ini kita ambil salah satunya adalah salah satu ahli tafsir yang menyatakan bahwa 2 hari untuk menciptakan langit, 2 hari untuk menciptakan bumi, dan 2 hari untuk menciptakan sarana kehidupan. Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Allah itu tidak zalim. Makanya dalam rangka kemaslahatan
untuk kebaikan makhluk, Allah juga harus ciptakan sarana dan prasarana. Contoh misalnya Allah memang akan menempatkan manusia di bumi. Wa isqala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Contoh nih ya Kong ya. Dan ingatlah tatkala Dia yaitu Tuhanmu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan di bumi khalifah. Siapa? Adam. Khalifatullah di bumi adalah Adam dan keturunannya. Itu manusia. Dalam rangka Allah lungsurkan ke bumi Adam dan akan beranak pinak akhirnya menjadi manusia, tentu harus ada dibuatkan di bumi ini sarana dan prasarana. Dibuatkan sarana dan prasarana di bumi agar manusia bisa hidup, agar manusia bisa maslahat. Maka diciptakanlah oleh Allah berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Di mana tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan tersebut akan digunakan oleh manusia untuk asupan makanan. Untuk makanan. Jadilah dia nabati. Asupan nabati yaitu asupan makanan dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Buah-buahan misalnya apel, anggur, jeruk dan lain sebagainya. Tumbuh-tumbuhan apa itu yang dibutuhkan manusia untuk makan? Padi. Kan begitu. Sayur-sayuran nggak cukup padi doang, kudu pakai lauk, sayur-sayuran. Dibutuhkan juga vitamin hewani untuk yang berasal dari binatang hewan. Maka diciptakanlah juga hewan-hewan asupan hewani yang tadi dari tumbuhan nabati, dari binatang disebut dengan hewani. Diciptakanlah ikan di lautan, ikan di sungai, di daratan, ada sapi, ada kambing, ada ayam dan lain sebagainya. Ini adalah disengaja memang diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia. Diciptakanlah juga air dan lain sebagainya. Kalau diciptakan buah-buahan doang, diciptakan beras, padi segala macam, nggak ada air ya kelolodan. Coba aja bayangin, tuh kita makan nasi uduk aja nggak pakai air, seret. Sudah aneh makan jengkol, waduh, nggak ada air kelolodan, nyangkut di tenggorokan, susah nelen. Ciptakan tuh. Selain diciptakan untuk makanan, juga diciptakan oleh Allah air untuk diminum. Tuh. Ada air yang diambil langsung dari air tanah, ya, dengan proses hujan. Ada juga air yang berada di sungai. Air yang berada di sungai juga akan digunakan oleh umat manusia untuk transportasi. Kan dulu mah belum ada mobil, boro-boro pesawat, kereta. Mobil aja juga belum ada. Sarana yang paling utama saat itu adalah sungai. Kan gitu, Kang? Iya. Ya. Jadi maka Allah ciptakanlah sarana dan prasarana untuk makhluk. Semuanya yang tadi kita contohin manusia.
Diciptakan juga Allah ciptakan kambing. Nah, ini makanan kambing apa nih? Rumput. Nah, rumput, daun, sapi juga begitu. Tapi semua itu adalah untuk kebaikan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang berada di bumi semuanya. Semua dijadikan oleh Allah untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nyambung deh tuh ayat yang satu dengan penafsiran daripada ayat yang ketujuh daripada surat Hud. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Ciptakan 2 hari untuk menciptakan langit, 2 hari untuk menciptakan bumi, dan 2 hari untuk menciptakan sarana kehidupan makhluk. Baiklah, itu saja yang bisa kita kaji. Insyaallah kita akan berjumpa kembali insyaallah dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.